kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat duduknya kita pada malam hari ini di tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan, baik solatnya kita, baik zikirnya kita dan doanya kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat-hajat kita semua pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pada malam hari ini kita kembali bersama-sama duduk mempelajari kitab Taqratus Syadidah fil Masail Mufidah, kitab fikih bermadzhab Imam Syafi'i. Adapun pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita, masih berkaitan dengan al-bab mubtilatus shalah, bab yang menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan daripada ibadah salat. Ma'asyiral hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pertemuan yang sebelumnya sudah sedikit banyak kita menjelaskan di antara daripada yang membatalkan salat. Yang pertama adanya kalam, yaitu berbicara ketika kita melakukan daripada rangkaian ibadah salat, maka ini bisa membatalkan daripada pelaksanaan ibadah salatnya kita. Pertemuan yang sebelumnya sudah kita sedikit menjelaskan berbicara yang bagaimana yang bisa membatalkan daripada pelaksanaan ibadah salatnya kita. Menjelaskan di antaranya ketika seorang itu berbicara yang mana mengeluarkan daripada 4 kalimat ataupun lebih. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, jikalau seseorang itu berkata melebihi daripada 4 kalimat ataupun lebih, ini bisa membatalkan daripada ibadah salat, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, maka bisa membatalkan daripada ibadah salat secara mutlak. Adapun di bawah daripada 4 kalimat, jikalau dia tidak sengaja, dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan jahil, maka tidak membatalkan daripada ibadah salatnya. Lalu kemudian ada beberapa huruf yang mana jikalau kita ucapkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, tidak membatalkan daripada ibadah salat. Berbeda dengan kalimat. Kalau huruf baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi ada beberapa pengecualian daripada huruf yang mana jikalau kita ucapkan ketika salat bisa membatalkan. Bukan hanya kalimat saja, akan tapi huruf jikalau kita ucapkan bisa membatalkan daripada ibadah. Bagaimana ulama mengatakan huruf yang berkaitan dengan huruf mad. Di antara huruf mad ini yaitu hamzah, waw dengan ya. Jikalau kita sengaja mengucapkannya, maka bisa membatalkan daripada ibadah salatnya kita. Ataupun huruf yang mempunyai makna, seperti contoh huruf qaf, yang artinya di dalam bahasa Arab itu singkatan daripada makna wiqayah, ataupun dengan huruf ain, di dalam bahasa Arab itu bermakna wi'ayah. Maka huruf-huruf ini jikalau kita sengaja ucapkan ketika melaksanakan ibadah salat, maka bisa membatalkan daripada ibadah salatnya kita. Jikalau tidak sengaja, maka tidak batal. Ini perkara huruf, berbeda dengan kalimat. Kalimat kalau misalnya dia sengaja ataupun tidak sengaja, jikalau melebihi daripada 4 kalimat bisa batal. Jikalau di bawah 4 kalimat tidak batal jikalau tidak sengaja. Ma'asyiral hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebagian ulama menjelaskan juga perihal berkaitan dengan yang membatalkan daripada pelaksanaan ibadah salat. Yang kedua yaitu fi'lul katsir, ada gerakan yang banyak. Nah, gerakan yang banyak ketika kita melaksanakan ibadah salat bisa membatalkan daripada ibadah salatnya kita. Dan ini sangat penting yang harus kita ketahui, terutama di saat kita melakukan daripada ibadah salat
waktu kita perpindahan antara satu shop ke shop yang lain, ini kan kita mengeluarkan daripada gerakan yang banyak. Ataupun juga misalnya kita melakukan sesuatu gerakan di saat kita melakukan daripada ibadah solat, gerakan yang bagaimana yang bisa membatalkan daripada ibadah solatnya kita. Maka di sini pentingnya kita mempelajari daripada ilmu agama berkaitan dengan ilmu fikih, biar kita bisa mengontrol daripada gerakan kita, gerakan yang mana yang bisa membatalkan ibadah solat dan gerakan yang mana yang tidak membatalkan daripada ibadah solat. Karena di dalam gerakan itu sangat banyak, ada gerakan mata misalnya, ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, ada juga misalnya gerakan daripada kemaluan kita, misal ini satu contoh, ada juga gerakan telinga, ada juga gerakan yang tanpa disadari. Ini bagaimana nanti keadaan gerakan tersebut, apakah bisa membatalkan daripada ibadah solat, apakah ada juga gerakan yang tidak membatalkan daripada ibadah solatnya kita. Ma'asyarah hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para ulama menjelaskan perihal berkaitan dengan gerakan yang banyak yang bisa membatalkan daripada ibadah solat, wa huwa thalathu harakatin walau sahwan bisyurtin antakuna mutawalliyan. Ulama menjelaskan perihal berkaitan dengan gerakan yang banyak ketika seseorang itu melakukan 3 gerakan walaupun dalam keadaan lupa. 3 gerakan yang mana syaratnya gerakan ini mutawalliyan, menyambung antara satu gerakan ke gerakan yang lain. Jadi ada 3 gerakan yang berturut-turut tanpa ada pemisah antara satu gerakan ke gerakan yang lain, menandakan tidak ada fasal, pemisah ataupun berhenti sebentar antara satu gerakan ke gerakan yang lain. Jikalau dia langsung 3 gerakan berturut-turut, maka ini bisa membatalkan daripada ibadah solat dan ini terhitung daripada gerakan yang banyak. Berbeda kalau dia tidak mutawalian. Di sini kan syaratnya mutawalian, syarat berurutan. Kalau dia misalnya 1 gerakan, 2 gerakan lalu kemudian berhenti sebentar, ada jarak antara satu gerakan ke gerakan yang kedua, ataupun gerakan kedua ke gerakan yang ketiganya ada fasal jarak berhenti sebentar, maka ini tidak terhitung daripada gerakan yang banyak. Dan ini tetap sah daripada pelaksanaan ibadah sholatnya dan tidak membatalkan daripada pelaksanaan ibadah sholatnya. Nah, sebagaimana ulama mengatakan di sini, ukuran daripada berurutan bihaisu tunsabu harakat tsaniya ila harakatil ula wa khalaqatu tsalitsa ila tsaniya wa takunu ghairu mutawalliyan bihaisu la tunsabu. Ulama mengatakan jikalau dia bersambung dari gerakan pertama ke gerakan yang kedua, lalu kemudian dari gerakan kedua menyambung ke gerakan yang ketiga, maka ini terhitung daripada mutawalliyan. Nah, mutawalian inilah yang menyebabkan batalnya daripada pelaksanaan ibadah solatnya kita. Berbeda kalau kita gerakan yang banyak tapi tidak secara mutawalian, tidak secara bersambung. Boleh, tidak jadi masalah kita gerak yang banyak akan tapi tidak bersambung. Ada jarak pemisah antara satu gerakan ke gerakan yang lain, maka akan terulang kembali dengan hitungan yang pertama. Contoh, kita bergerak misalnya, kita contohkan 1, 2. Ini hitungan 2, kita berhenti sebentar, naik lagi 1, 2, berhenti sebentar 1, 2. Walaupun banyak tidak jadi masalah, yang penting syaratnya tidak berurutan sampai 3 gerakan berturut-turut. Ini pahami perihal berkaitan dengan gerakan yang bisa membatalkan daripada sholat. Tapi kalau dia langsung 1, 2, 3, 4, karena tidak ada berdua dengan gerakan yang ketiga, yang pertama dengan gerakan yang kedua, tidak ada fasal di situ. Maka di sini ulama menjelaskan bagaimana kita mengukur daripada fasal ataupun jarak sehingga kita tidak terkena daripada langsung antara gerakan kedua ke gerakan yang ketiga ataupun gerakan pertama ke gerakan yang kedua. Sebagaimana ulama menjelaskan di sini, wa yakunu dzalika bi urfin, kita umum. Rata-rata orang-orang melihat daripada kita antara gerakan pertama dengan gerakan yang kedua itu diukur secara umum. Sebagian pendapat ulama mengatakan dengan mengukur daripada jarak tersebut seperti kita membaca daripada ukuran surat Al-Ikhlas.
Sebagaimana kalau kita membaca surah Al-Ikhlas berapa lama. Nah, di situ kita mengukur antara stopnya daripada gerakan yang kedua untuk menyambung ke gerakan yang ketiga. Ada sebagian ulama pendapat dengan ukuran baqiyatus sholihah, seperti kita membaca daripada zikir. Kita umpamakan seperti kita membaca kalimat subhanallah. Jadi misalnya 1, 2 kita berhenti seperti kita membaca surah Al-Ikhlas berhentinya, ataupun seperti kita membaca al-baqiyatus sholihah, membaca zikir-zikir yang baik, seperti contoh kalimat subhanallah, itu ukurannya. Lalu kemudian kita lanjut lagi dengan gerakan yang selanjutnya, maka akan terhitung kembali seperti awal, tidak terhitung daripada jumlah yang semuanya ataupun seluruh, terhitung kembali dengan jumlah yang pertama. Ma'asyurah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ulama mengatakan di sini perihal berkaitan dengan gerakan yang banyak di dalam salat, ada beberapa permasalahan. Yang pertama mengatakan hutwatu minar rijli tu'tabu harakatal wahida, fa in nuqilati ma'aha ar-rijlun ukhra fa tu'tabur harakatain. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kita, maka di situ sudah terhitung daripada satu gerakan. Lalu kemudian kita melangkahkan kaki yang selanjutnya sudah terhitung daripada 2 harokat. Pahami? Jadi ketika kita melangkahkan satu kaki kita, itu sudah terhitung daripada satu gerakan. Dan ketika kita menyambung dengan kaki yang selanjutnya, itu sudah terhitung 2 gerakan. Nah, begitu juga ketika kita menggerakkan daripada tangannya kita. Di saat kita mengangkat tangan, itu sudah terhitung 1. Lalu kemudian ketika kita meletakkan tangan, itu sudah terhitung daripada 2 gerakan. Karena ada beberapa anggota tubuh ini terhitung daripada anggota yang berat. Maka ketika anggota yang berat ini, di saat kita gerakan, maka sudah terhitung daripada satu gerakan. Contoh anggota yang berat yaitu tangan, kepala, kaki, ini termasuk daripada anggota yang berat. Jikalau satu kali kita gerakan, maka terhitung daripada satu gerakan. Maka kalau 2 kali kita gerakan, maka terhitung 2 gerakan. Maka disitulah kita dianjurkan untuk berhenti sebentar. Sama seperti kalau kita ingin mengisi sop yang kosong, jangan langsung kita melangkahkan 3 gerakan berturut-turut. Ada berhenti sebentar walaupun belum sempurna daripada susunan sopnya kita. Pahami? Kemarin sempat kita contohkan sedikit. Satu contoh misal, kita ingin mengisi sop yang kosong di depan, maka caranya langkahkan satu langkahan kaki ini sudah terhitung 1, 2. Berhenti dulu sebentar dengan kadar subhanallah ataupun dengan kadar kita membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian setelah kita berhenti sebentar, kita ulang lagi. Ini ketika kita ini sudah kembali hitungan 1 lagi. 1, 2. Tidak menyambung dengan. Karena kenapa? Karena kita sudah berhenti sebentar. Berbeda kalau misalnya kita melangkah ke depannya 1, 2, 3. 4 akhirnya. Karena kenapa? Kita ingin mengisi sop yang kosong. Akhirnya kita tidak mengetahui batalnya daripada pelaksanaan ibadah sholat. Baik kita untuk mengisi sop yang kosong, tapi kita harus mengetahui ilmunya. Karena kenapa? Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita ingin mengambil sunnah, ternyata sholatnya kita batal. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau kita ingin maju, maka boleh maju, gerakannya jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. 1, 2. Berhenti sebentar, lalu kemudian maju lagi 1, 2, maka sudah terisi daripada sopnya kita, dan ini tidak membatalkan daripada ibadah sholatnya kita. Masyaallah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini ada satu permasalahan berkaitan dengan sebuah gerakan. Permasalahan yang kedua, ulama mengatakan harakatul wahidah atau harakatain la tubtilus salatu wa in ta'ammadaha illa fi 3 halat fatubtilus salatuhum. Tadi sudah kita jelaskan tentang perihal 3 gerakan berturut-turut bisa membatalkan daripada ibadah salat. Adapun kalau 1 gerakan ataupun 2 gerakan, maka tidak membatalkan daripada ibadah salat walaupun dalam keadaan sengaja. Walaupun dalam keadaan sengaja 1 gerakan ataupun 2 gerakan tidak membatalkan daripada ibadah salatnya kita. Akan tetapi di sini ada satu permasalahan,
ada satu gerakan ataupun dua gerakan itu bisa membatalkan daripada ibadah sholat. Pahami. Jadi kita harus teliti. Dan yang mana kalau melakukan satu gerakan ataupun dua gerakan, ini bisa membatalkan daripada ibadah sholat walaupun tidak sampai 3 gerakan. Gerakan yang bagaimana? Ulama mengatakan di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, satu gerakan bisa membatalkan daripada ibadah sholat jikalau dia niat main-main. Bergerak tersebut ada tujuan untuk bercanda ataupun main-main, otomatis bisa batal daripada ibadah sholatnya walaupun tidak sampai 3 gerakan. Walaupun tidak sampai 3 gerakan, satu gerakan ataupun 2 gerakan, kalau niatnya untuk bercanda ataupun main-main, misal contoh lagi sholat iseng, tangannya jawil sebelah, nah kan niatnya main-main sudah, nah ini satu gerakan sudah batal, iseng. Ataupun misalnya sengaja lagi sholat, misalnya dipepet sebelah biar jatuh, nah ini kan sudah niatnya main-main, nah ini kan bisa batal daripada pelaksanaan ibadah sholatnya walaupun satu gerakan. Lalu kemudian yang kedua, ulama mengatakan satu gerakan ataupun 2 gerakan bisa membatalkan daripada ibadah sholat idza kana fahisha au darbatun mufridat, jikalau gerakan ini terhitung gerakan yang kasar ataupun seperti pukulan yang bisa menyakiti, nah ini bisa membatalkan. Contoh, gerakan yang kasar ini lagi sholat misalnya loncat, itu walaupun satu kali gerakan kita sholat loncat misalnya, ini bisa membatalkan daripada ibadah sholatnya. Ataupun misalnya kita lagi sholat nendang orang misalnya, ini kan gerakan yang kasar, ataupun mukul orang lagi sholat, nah ini bisa membatalkan walaupun satu gerakan. Lagi sholat orang sebelah kita pukul misal, ini contoh, nah ini batal. Bagaimana untuk menghalangi orang yang lewat? Itu tidak perlu dipukul, cukup kita kasih isyarah saja, jangan lewat, tidak perlu sampai kita pukul. Kalau kita pukul, otomatis sholatnya kita batal, karena termasuk daripada gerakan yang berat yang bisa membatalkan daripada ibadah sholat walaupun tidak melebihi daripada 3 gerakan. Ini termasuk daripada perihal berkaitan dengan keadaan orang yang bisa batal daripada ibadah sholatnya walaupun hanya satu gerakan ataupun 2 gerakan. Ma'asyarah hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian permasalahan yang ketiga, ulama menjelaskan harakatul kathiran mutawalliyan tubtilu salatu illa fi 4 halat fala tubtiluhu. Tadi sudah kita jelaskan, gerakan yang banyak itu bisa membatalkan daripada ibadah sholat. Akan tetapi ada satu permasalahan yang ketiga ini, ulama menjelaskan gerakan yang banyak walaupun berturut-turut tidak membatalkan daripada ibadah sholat. Nah subhanallah, jadi ada permasalahan yang ketiga. Jadi bapak-bapak harus teliti semua di dalam kasus ini. Jadi kasusnya ini ada 3 kasus. Yang pertama, kasus gerakan yang banyak bisa membatalkan daripada ibadah sholat jikalau gerakan tersebut 3 gerakan secara berturut-turut melalui daripada anggota tubuh yang berat. Lalu kemudian ada 2 gerakan ataupun 1 gerakan yang mana awalnya tidak membatalkan walaupun dalam keadaan sengaja, akan tapi kalau dia di dalam keadaan seperti main-main ataupun gerakan yang kasar bisa membatalkan daripada ibadah sholat. Kasus yang ketiga, ulama menjelaskan tentang perihal ada gerakan yang banyak walaupun kita lakukan secara berturut-turut melebihi daripada 3 gerakan, melebihi daripada 3 gerakan tidak membatalkan daripada ibadah sholat. Bagaimana kata ulamanya? Di sini dijelaskan ada 4 keadaan. Nah subhanallah, agak sedikit ribet pak, jadi banyak. Ada 4 keadaan yang mana kata ulama gerakan yang banyak melebihi daripada 3 gerakan tidak membatalkan daripada ibadah sholatnya kita. Maka sebagaimana ulama mengatakan di sini, yang pertama, jikalau gerakan tersebut melalui anggota tubuh yang khafif, yang ringan. Ada anggota tubuh yang berat, ada anggota tubuh yang ringan. Nah, sebagaimana ulama menjelaskan di sini, di antara daripada anggota tubuh yang terhitung ringan ini, yang pertama syafatun, mulut. Kalau kita misalnya lagi sholat, kadang kan mulut kita selalu bergoyang, walaupun tidak kita keluarkan suara, ini
tidak membatalkan walaupun 3 gerakan berturut-turut ataupun lebih daripada 3 gerakan. Hanya saja terhitung 1. Sekali kita gerakan, walaupun banyak gerakan tersebut terhitung cuma 1 gerakan mulut. Lalu kemudian udhun, gerakan telinga, termasuk anggota tubuh yang ringan. Lagi sholat telinganya goyang-goyang terus, misal ini contoh, lagi sholat telinganya goyang terus. Ini terhitung hanya 1. Walaupun lebih daripada 3 kali berturut-turut dia menggoyangkan daripada telinganya. Ini terhitung dengan 1. Lalu kemudian wal-lithan, gerakan daripada lidah. Bukan hanya mulut saja, gerakan lidah. Lagi sholat misalnya begitu contoh. Ini terkena daripada hukum 1 gerakan, walaupun lebih daripada 3. Lalu kemudian gerakan dzakar, kemaluan. Nah ini juga kalau lagi sholat misalnya kemaluannya gerak terus misalnya, kayak jam lonceng misalnya kan. Ini kan satu contoh saja. Maka tidak jadi masalah, tidak batal daripada ibadah sholatnya kita walaupun lebih daripada 3 gerakan. Walaupun lebih daripada 3 gerakan. Lalu kemudian wal jufnun, termasuk daripada gerakan kelopak mata. Mata kita kedip-kedip terus lagi sholat misalnya. Kadang ada orang cacing kan, matanya kedip-kedip terus. Nah ini kan tidak batal walaupun gerakannya lebih daripada 3 gerakan. Ini termasuk anggota tubuh yang ringan. Dan juga dikatakan oleh ulama al-banan, ujung jari. Beda antara jari dengan tangan. Kalau tangan terhitung anggota yang berat, tapi kalau jari anggota yang ringan. Maka oleh karena itu ulama mengatakan kalau kita gatal, kalau kita ingin bergaruk, jangan menggunakan tangan tapi gunakan jari. Walaupun sebanyak-banyak kita menggaruk maka tidak batal. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh. Kalau kita bergaruknya begini, ini menggunakan tangan karena gerakan tangan. Kalau kita bergaruknya begini, ini menggunakan gerakan tangan. Jadi kalau kita begini, kalau kita begini, ini 1, naik lagi 2, turun lagi 3 sudah. Ini bisa batal. Tapi kalau kita ingin tidak batal 3 gerakan berturut-turut, gunakan jari. Bagaimana? Letakkan dulu tangan kita. Ini terhitung 1. Lalu kemudian gerakan jari kita. Sebanyak-banyaknya kita mau garuk, mau 1000 kali, mau 100 kali, terhitung cuma 1. Jadi harus dipahami, gerakan tangan dengan gerakan jari itu berbeda, Pak. Jadi kalau misalnya kita letakkan tangan kita, gerakan jari kita, bukan tangan yang kita gerakkan. Tapi kalau kita gerakan jari sebanyak-banyaknya, mau 100 kali kita bergaruk, tidak batal. Hanya terhitung 1. Itu termasuk daripada anggota yang ringan, yang mana kalau kita gerakan lebih daripada 3 gerakan maka tidak. Lalu kemudian keadaan yang kedua, ulama mengatakan tidak batal juga walaupun itu gerakan yang melebihi daripada 3 gerakan yang banyak. Idza kana bighairi ikhtiyar, kalau kita bergerak tanpa disengaja, tanpa kesadaran diri kita, dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, pas terkena daripada air yang dingin, tubuh kita sulit untuk dikendalikan. Ketika kita sholat getar sendiri tubuh kita. Maka gerakan getaran ini tidak membatalkan daripada ibadah sholat walaupun melebihi daripada 3 gerakan. Ini gerakan tanpa disadari. Karena keadaan yang sangat dingin, pas kebenaran waktu subuh, masjidnya AC juga, subhanallah. Jadi pas lagi sholat getar semua, dari kepala, badan, kaki getar semua. Maka terhitung hanya 1 daripada gerakan, tidak terhitung 3 gerakan atau lebih, dan tidak membatalkan daripada ibadah sholatnya kita. Ma'asyurah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keadaan yang ketiga, ulama mengatakan juga termasuk gerakan yang melebihi daripada 3 gerakan, tidak membatalkan daripada ibadah salat, selain daripada gerakan anggota yang ringan, selain daripada suatu keadaan yang tanpa disadari. Yang ketiga, ulama mengatakan idza kana mubtalan bijarab, jikalau tubuh kita dipenuhi dengan gatal, misalnya, yang mana kita ketika itu tidak mampu untuk menahannya, maka boleh-boleh saja kita menggerakkan daripada tubuh kita melebihi daripada 3 gerakan. Kebenaran tubuh ini dipenuhi dengan rasa gatal, sulit untuk kita kendalikan. Di situ kita
mau tidak mau harus bergerak, maka gerakan ini tidak membatalkan daripada ibadah solat. Dengan cara kita menggaruk ataupun gimana tidak membatalkan daripada ibadah solat. Karena kenapa? Ini dalam keadaan darurat, yang mana sulit untuk kita kendalikan selain daripada keadaan yang biasa. Ini kata ulama boleh-boleh saja dia melebihi daripada 3 gerakan. Dan yang terakhir, ulama mengatakan boleh kita solat melebihi daripada 3 gerakan yang tidak membatalkan daripada ibadah solat ketika kita solat dalam keadaan syiddatul khauf, solat dalam keadaan berperang yang mana musuh sudah ada di hadapan kita. Maka di situ kita sambil solat, sambil gayungkan daripada pedangnya kita melawan musuh, maka tidak jadi masalah kita gerakkan lebih daripada 3 gerakan. Solat sambil perang, Pak. Nah, ini tidak jadi masalah. Nanti ada bab yang khusus berkaitan dengan solat syiddatul khauf, solat dalam keadaan perang. Ada 3 bentuk daripada cara solat dalam keadaan perang. Ada nanti solat dalam keadaan perang, cara pertama musuh itu datang daripada arah kiblat. Ada juga nanti musuh datang daripada lawan kiblat. Ada juga nanti musuh itu sudah ada di hadapan kita. Itu ada tata cara tersendiri ketika kita melaksanakan daripada ibadah solat tersebut. Ini nanti ada bab yang khusus berkaitan dengan solat dalam keadaan perang. Nah, sebagaimana ulama mengatakan, adapun perihal berkaitan dengan keadaan yang mana 3 gerakan melebihi daripada 3 gerakan tidak membatalkan, yaitu 4 keadaan ini. Yang pertama, kalau kita menggunakan daripada anggota tubuh yang ringan. Yang kedua, ketidaksadaran kita ataupun ketidakmampuan kita karena dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Dan juga yang ketiga, karena dipenuhi dengan rasa gatal di tubuh kita yang mana kita tidak mampu untuk menahannya. Dan yang keempat, dalam keadaan berperang. Maka 4 keadaan ini ulama mengatakan tidak batal daripada ibadah solatnya kita walaupun melebihi daripada 3 gerakan. Jikalau tidak ada 4 keadaan ini, maka jikalau seorang itu bergerak melebihi daripada 3 gerakan berturut-turut, maka bisa membatalkan daripada ibadah solat. Ma'asyarah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, ulama mengatakan perihal berkaitannya membatalkan daripada ibadah solat, yaitu adanya seseorang ketika solat dia makan. Nah, ini makan ataupun masuk sesuatu ke dalam tubuhnya di saat melaksanakan ibadah solat, ini bisa membatalkan daripada ibadah solatnya. Yang pertama, ulama mentafsir idza kana katsiran, jikalau yang masuk ini banyak, yang masuk ke dalam tubuhnya ini di saat solat banyak, menandakan dia makannya banyak hitungannya, maka ini baik sengaja ataupun tidak sengaja batal daripada ibadah solatnya. Lagi solat misalnya masuk ayam, bagian paha lagi masuk ke dalam tubuhnya, batal, Pak. Paha ayam masuk ke dalam tubuhnya lagi solat, ini batal. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, otomatis mutlak batal hukumnya kalau dia solat dalam keadaan makan. Adapun yang kedua, ulama mengatakan jikalau yang masuk ini sedikit, qalil, maka ini tidak batal jikalau dia dalam keadaan lupa ataupun tidak disengaja. Kalau dia sengaja walaupun sedikit maka batal. Walaupun sedikit maka batal lagi solat. Oleh karena itu kita kan disunnahkan sebelum solat itu sunnah untuk kumur-kumur, biar menghilangkan daripada sisa makanan yang ada di mulutnya kita, yang melekat di giginya kita. Maka disinilah dianjurkan agar kita selalu berkumur-kumur, sunnah. Sebagaimana ulama mengatakan perihal berkaitan dengan ukuran yang kecil, jikalau kita tidak sengaja maka di situ tidak batal. Bagaimana ukuran yang kecil? Ada sebagian ulama mengatakan seperti ukuran simsim. Simsim ini seperti ukuran biji wijen, 1 biji wijen ataupun 2 biji wijen. Kalau nasi kira-kira gimana, Pak? 1 butir nasi, ini sudah terhitung banyak, Pak. Hati-hati. Kalau biji wijen itu, kalau kita lihat biji wijen itu kecil, Pak. Minimal ukuran yang kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuhnya kita itu dengan hitungan 2 biji wijen. Kalau nasi itu sudah hitungannya banyak, lebih besar daripada biji wijen. Lagi sholat misalnya ada yang nyangkut daging habis undangan, sengaja dimainkan pakai lidah, akhirnya ditelan juga. Subhanallah, ini batal, Pak. Hati-hati. Kalau bisa misalnya mengganggu kita lagi sholat, tidak apa-apa kita ambil,
Tidak apa-apa kita ambil, karena ketika dia berada di mulut kita tidak terhitung daripada najis, tidak terhitung daripada najis. Air liur ini bukan najis, kotoran juga di dalam mulutnya kita. Kalau berasal daripada suatu yang halal maka tidak najis. Tidak apa-apa kita ambil, kita taruh di kantong, tidak jadi masalah. Daripada kita telan, ujung-ujungnya batal sholatnya kita. Karena hitungan yang paling sedikit itu 1 biji wijen, atau sebagian ulama mengatakan 2 biji wijen. Kalau nasi saja itu sudah lebih daripada biji wijen. Ini bisa membatalkan daripada ibadah sholatnya kita. Berbeda dengan puasa, Pak. Berbeda dengan puasa. Ibadah sholat dengan ibadah puasa ini berbeda. Kalau puasa, walaupun kita makannya banyak 1 bakul, kalau dalam keadaan lupa maka tidak batal. Beda kalau sengaja. Walaupun 1 bakul lah kita makan, tapi lupa dalam keadaan puasa, tidak apa-apa. Yang penting habis makan jangan diingatkan, makan minum baru diingatkan. Jangan nanti makannya saja diingatkan, pas minumnya tidak diingatkan. Nah ini bahaya nanti. Kalau mau misalnya ada teman kita lupa dia makan pas puasa, diamkan aja dulu, jangan langsung ditegur. Biar sampai dia minum baru kita tegur, kamu ini puasa atau tidak. Nah itu begitu. Karena kenapa? Itu termasuk daripada nikmat Allah berikan kepadanya. Jangan kita tegur, biarkan aja dulu sampai dia minum. Jangan nanti pas dia makan, baru pertengahan makan kita tegur, kamu ini puasa, lupa akhirnya. Oh iya saya ingat, pas ingat lupa minum ini. Akhirnya ujung-ujungnya tidak tahan juga setengah hari puasanya. Kenapa? Sudah makan lupa minum. Subhanallah. Berbeda dengan sholat. Maka ulama mengatakan, apa perbedaan antara sholat dengan puasa? Jikalau dia di dalam sholat itu walaupun sedikit, jikalau sengaja dia bisa batal, dan jikalau tidak sengaja tidak batal. Lalu kemudian jikalau dia banyak, otomatis baik sengaja ataupun tidak sengaja batal di dalam sholat. Berbeda dengan puasa. Maka sebagaimana ulama mengatakan perbedaan tersebut, li'anna musalli hay'atun tudzakiruhu anhu fi salatihi bi khilafi shaumin. Karena kita dalam sholat ini kita mengingat bahwasanya kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat dalam keadaan ibadah, maka mustahil untuk kita melakukan hal tersebut. Berbeda kita dalam keadaan puasa. Kalau puasa ini kan sudah menjadi kebiasaan kita makan di siang hari, maka wajar-wajar saja kita lupa, bukan dalam kategori kita yang dalam lingkup daripada ibadah, karena bentuk daripada kebiasaan. Maka oleh karena itu ulama mengatakan, jikalau kita sholat maka banyak dan sedikit bisa batal, dan kecuali dalam keadaan lupa maka sedikit ini tidak batal, tapi ukurannya seperti ukuran biji wijen. Kalau misalnya dalam keadaan puasa walaupun banyaklah kita lupa maka tidak batal. Ma'asyur hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ulama mengatakan yang keempat bisa membatalkan daripada ibadah salat, ketika seseorang itu meninggalkan daripada rukun-rukun pelaksanaan daripada ibadah salat, yang mana sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya berkaitan daripada 17 rukun. Ketika kita melaksanakan daripada ibadah solat, jikalau ada salah satu dia tinggalkan maka bisa membatalkan daripada ibadah solat, dan juga termasuk daripada meninggalkan daripada syarat-syarat pelaksanaan ibadah solat ataupun syarat sahnya daripada pelaksanaan ibadah solat. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan berkaitan dengan syarat sahnya pelaksanaan ibadah solat dan juga berkaitan syarat wajibnya pelaksanaan ibadah solat. Jikalau kita tinggalkan di antara tersebut maka bisa membatalkan daripada ibadah solatnya. Contoh misalnya ketika solat terbuka daripada auratnya kita, ataupun ketika solat terkena daripada najis, maka otomatis bisa batal. Ketika solat misalnya terbuka aurat, jikalau kita tidak cepat-cepat tutup maka bisa batal. Tapi kalau kita cepat-cepat tutup maka tidak batal. Begitu juga misalnya lagi solat terkena daripada najis, kejatuhan misalnya kotoran cicak misalnya, ini harus cepat-cepat kita hilangkan. Bagaimana cara hilangnya? Bukan diangkat, akan tapi dikaiskan. Kalau ibarat kitanya dikaiskan, kalau dia bentuknya masih dalam keadaan keras, ini bisa kita kaiskan, tapi jangan diangkat. Kalau kita angkat maka terkena najis daripada tubuhnya kita, ini bisa batal. Ataupun lagi sholat misalnya berpaling kiblat, lagi sholat muter akhirnya berpaling daripada kiblat, ini batal. Ini termasuk daripada syarat sahnya pelaksanaan daripada ibadah salat. Dan itu semua berkaitan, jikalau kita tinggalkan di saat salat maka bisa membatalkan daripada ibadah salatnya kita.
Ma'asyurah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan sedikit membahas berkaitan dengan al-bab sujudus sahwi. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada perkara berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini sebagai pengganti daripada seseorang yang meninggalkan daripada sunnah ab'ad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada berkaitan dengan sunnah ab'ad, ada juga berkaitan dengan sunnah hayat. Sunnah abad ini jikalau ditinggalkan maka sunnah untuk sujud sahwi. Dan insyaallah nanti kita akan jelaskan berkaitan dengan sebab-sebab kapan kita disunnahkan untuk sujud sahwi, dan berkaitan nanti ada penjelasan tentang sujud-sujud yang lain, berkaitan sujud tilawah dan juga berkaitan dengan sujud syukur. Dan insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali berkaitan dengan materi yang selanjutnya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin para hadirin sekalian boleh ingin tanya, silakan. Ya. Kalau bersih itu terus kita ambil lap untuk nutup itu, tapi melebihi daripada 3 kali karena mungkin kamar dingin, kena AC, sering bersih terus. Ini yang ditanya gerakan Yang membatalkan. Iya, maksudnya gerakan untuk kita mengelap ininya, bersihnya atau bersihnya? Menutupnya. Oh, menutupnya. Kalau menutupnya misalnya kita jelaskan yang membatalkan kan 3 gerakan berturut-turut. Kalau misalnya ada fasal, ada jarak antara gerakan yang kedua dengan gerakan ketiga, maka tidak batal. Contoh begini, misalnya kita kan bersin, ketika kita mengangkat tangan kita, ini hitungannya 1, lalu kemudian ini kan hitungan 1, kita menutup ini hitungannya 1, karena mengangkat hitungannya 1. Sudah kita bersin, kita lap, ketika kita turunkan tangan kita hitungannya 2, maka ini tidak batal. Nanti kemudian misalnya bersin lagi, kita angkat lagi hitungannya 1 lagi. Yang penting ada jarak, tidak secara berurutan antara gerakan yang kedua sampai dengan gerakan yang ketiga. Dengan kita awalnya mengangkat lalu kemudian kita turunkan, kita kan di situ berhenti sebentar dengan kadar subhanallah ataupun dengan kadar surat al-ikhlas. Maka berhenti inilah yang akan mengulang kembali daripada hitungannya kita. Maka di saat misalnya bersin lagi, kita angkat lagi, maka terhitung 1 lagi, kita turunkan terhitung 2 lagi. Maka tidak jadi masalah, tergantung gerakannya kita. Kalau misalnya habis bersin kita angkat, kita turunkan, nyambung langsung bergaruk misalnya, nah ini batal, nyambung masalahnya. Habis bersin langsung nggak garuk, ini bisa batal. Tapi kalau misalnya dia ketika bersin dia angkat tangannya lalu kemudian dia turunkan, maka dengan berhenti sebentar tersebut, walaupun setelah itu dia bersin kembali, dia angkat kembali, maka terhitung daripada 1 kembali. Silakan. Berkaitan dengan pergerakan tadi, misalnya ada 2 orang anak ini main-main dengan sholat, kita angkat, kita pindahkan, kita langsung bergerak pulangnya. Iya. Apakah itu membatalkan gerakan kita sekarang? Kalau misalnya dia gerakan memindahkan itu tidak melebihi tadi 3 gerakan berturut-turut, tidak jadi masalah. Kalau misalnya gerakan itu tidak menjadikan 3 gerakan berturut-turut, kita kan melihat kadar daripada gerakan itu. Misal contoh, ketika kita mengangkat ini kan dilihat di situ, kita mengangkat ini kan pakai 2 tangan atau pakai 1 tangan. Kalau kita cuman mengusir saja untuk dia pindah, ini kan ketika kita ngangkat hitungannya 1, kita belakangin itu hitungannya 2. Nah, berhenti sebentar. Kalau kita mengangkat begini, menandakan langsung 2 gerakan, 2 tangan yang kita pakai. Nah, ketika kita angkat hitungannya langsung 2, itu harus kita berhenti sebentar dengan kadar subhanallah. Nah, itu tidak apa-apa, tidak batal. Jadi kita angkat, hitungannya 2 langsung, 2 tangan kita gerakan. Nah ini kita berhenti sebentar ketika ngangkat dengan kadar subhanallah, tidak lama dengan kadar subhanallah, lalu kemudian kita kembali lagi, maka hitungannya 1 lagi. Itu tergantung kita yang mengontrol daripada gerakan tersebut. Jadi intinya kalau dia ketika melangkah ataupun mengangkat daripada tangannya, 1 kali angkatan itu sudah terhitung daripada 1. Boleh kita melakukan gerakan yang banyak, akan tapi jadikan ada fasal, ada bentuk pemisah antara gerakan kedua dengan gerakan ketiga. Fasal inilah yang akan mengulang kembali daripada hitungan yang pertama. Jadi boleh-boleh saja, tidak apa-apa, tidak batal, kan tapi tadi dikontrol daripada gerakannya.
ada berhenti sebentar biar tidak membatalkan daripada ibadah sholatnya dengan 3 gerakan berturut-turut. Nah. Ya itu tadi, sebenarnya kalau dia paham tadi kan, karena berhubung mungkin dia tidak tahu yang membatalkan daripada ibadah sholat. Kalau dia paham kan, mungkin dia tidak melakukan hal tersebut. Nabi juga pernah ketika sholat itu, cucunya beliau Al-Imam Hasan naik di punggungnya Nabi. Pernah suatu hari ketika Nabi sholat, ataupun pernah digendong oleh Nabi. Tapi di situ Nabi tidak melebihi daripada 3 gerakan. Diangkat oleh Nabi sholat, lalu kemudian Nabi turunkan. Itu hitungannya 1. Angkatnya 1, kemudian ketika Nabi ruku itu kan sudah berhenti. Ketika dia diangkat itu sudah berhenti. Jadi hitungannya 1. Lalu kemudian ketika Nabi turunkan hitungannya kembali 1. Karena kenapa? Ada fasal di situ, ada berhenti sebentar. Ada berhenti antara gerakan pertama dengan gerakan yang kedua. Itu tidak berkaitan salah sendiri apa ngebawa anak yang belum tamyiz. Kita kan kadang di sini ya itu tadi. Sebenarnya kita ini boleh-boleh saja membawa anak ke masjid, tapi kita ngelihat juga keadaan anak ini. Kalau anak ini yang mana dikategorikan masih belum tamyiz, di situ kita harus penuh perhatian, takutnya nanti mengganggu daripada sholat orang-orang yang lain. Jadi di sini kalau misalnya dia dikategorikan belum tamyiz itu 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah itu kan belum kategori tamyiz. Maka di situ harus penuh perhatian. Yang diperintahkan ini 7 tahun ke atas. Ada perintah 7 tahun ke atas untuk mengajak anak kita melakukan perihal ibadah. Muru auladakum bisab'a, kata Nabi. Perintahkan anak kalian umur 7 tahun. Wadribu fiha asyra, boleh pukul ketika umurnya 10 tahun. Maka kalau misalnya di bawah 7 tahun, nah di sini yang harus kita perhatikan, boleh-boleh saja kan, tapi kita lihat keadaan anak kita. Kalau misalnya menyebabkan mengganggu sholatnya orang lain, lebih bagus tidak apa-apa dia sholat di rumah aja dulu sementara. Tapi kalau dia sudah ketika mendekati umur 6 tahun, 5 tahun ataupun 7 tahun, tidak apa-apa kita bawa ke masjid. Maka kenapa di situ pasti dia akan belajar daripada perihal melaksanakan ibadah sholat. Kalau di bawah misalnya 3 tahun, 2 tahun kita bawa ke masjid, ini tidak mungkin juga sholat ini anak. Pasti bawaannya nangis saja. Pahami itu. Insyaallah mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semua, dan tidaklah kita keluar daripada majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli su wa ma'mud akhiran wa batinan wa yaftana futu arifin wa yakhtim lana bi husna fi khairin wa lutfin wa afiyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.